AI bisa membantu dengan cepat meriset. Tapi setiap saya iseng nih nanya, minta ide dong. Mohon maaf nih, bagusan manusia idenya. Nah jadi janganlah menjadi manusia yang diminta ide sama atasan, idenya pun dari AI. Karena itu menghilangkan kodrat kita sebagai manusia. Karena harusnya AI ini, manusia tuh ditinggikan. Halo, saya Yoris Bastian. 3 pekerjaan utama saya sehari-hari adalah penulis buku. Saya sudah menulis 11 buku dan coming soon ada buku yang ke-12. Yang kedua, saya adalah pembicara publik, memberikan seminar, workshop, pelatihan ke berbagai negeri dan sekarang juga sudah keluar negeri. Dan yang ketiga, saya adalah konsultan. Saya adalah pemikir kreatif di OMG Consulting. Oke, selamat datang Mas Yoris di Gotok GNV. Terima kasih Selamat atas datang, undangannya. Yoris. Sehat Mas? Sehat, ya pilek-pilek dikit. Kalau dekat, iya cuaca Jakarta emang lagi kelabu banget nih Mas. Oke, Mas Yoris. Aku mau ini Mas Yoris kan dikenal sebagai seorang yang kreatif dan inovatif. Tapi menurut Mas Yoris nih, definisi kreatif itu di zaman Mas Yoris dulu berkarir, sampai sekarang nih di era sosial media, itu masih sama nggak sih Mas? Ya. Arti kreatif itu. Kalau artinya tetap sama. Bedanya kalau dulu tuh kayak kebanyakan orang ngerasa nggak kreatif. Kalau sekarang semua orang udah sadar mereka itu bisa kreatif, tapi sayangnya masih sedikit yang benar-benar menjalankan sehari-hari sebagai orang yang kreatif. Dan orang yang kreatif itu nggak berarti harus desain. Kan zaman dulu gitu ya. Jadi satu dia ngerasa nggak kreatif. Yang kedua begitu kita bilang, Yoris, OMG Creative Consulting. Makanya kalau dilihat tadi kan saya perkenalannya udah OMG Consulting. Karena terlalu banyak yang kalau begitu saya bilang OMG Creative Consulting, oh Mas Yoris ngedesain-desain ya? Enggak, kreatif itu sebenarnya bisa apapun yang kita lakukan sehari-hari sebagai manusia tuh kita bisa kreatif. Dan sekarang karena saya udah cukup lama ya jadi pembicara publik, seminar, workshop, bahkan procurement aja bisa kreatif. Yang tadinya saya mikir, wah procurement, tolong dong Mas Yoris ajarin divisi procurement kami. Hah, kok bisa ya? Kalau bank masih bisa tuh bankers, tapi marketing gitu kan. Iya. Ternyata procurement aja bisa kreatif. Jadi creativity ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dalam hal apa Mas procurement bisa kreatif itu? Di procurement? Iya. Nih, kalimat pembukaan saya waktu seminar, tapi ini zaman dulu ya, sekarang procurement udah keren-keren ya, nggak kayak dulu. Kata-kata pembukaan saya gini, dan ini udah disetujui atasan, gitu kan. Saya bilang, 2 hal yang sangat tidak kreatif dari procurement. Nawar serendah-rendahnya, bayar selama-lamanya. Itu nggak kreatif, men. Itu apalagi biasa saya kaitkan sama tagline dari perusahaan yang undang. Tagline-nya aja ini. Masa kalian? Lama-lama ini. Nah, tapi ini dulu. Ya. Terakhir saya ke beberapa perusahaan, procurement-nya udah sangat advance, kreatif, menggunakan data, segala macam. Dan dari seminar, workshop, saya sangat yakin sekarang every person is a creative person. Every person is a creative person. Oke. Tapi Mas, sekarang kan di era media sosial ini kan kita dilihat siapa paling cepat, siapa paling terkenal, FYP, algoritma. Nah, tapi kelihatan orang, oh kayaknya nih udah berani muncul di depan layar. Wah, berani konten, oh kreatif nih. Apakah itu definisi kreatif di zaman sekarang? Enggak sih. Kalau itu kan baru tampil ya. Tapi dia tampilnya bagaimana? Kalau dia bisa tampil sedikit beda dari yang pada umumnya, biasanya dia bisa FYP. Tapi kalau dia tampil nih biasa-biasa aja, ya kemungkinan besar dia nggak akan FYP. Makanya kalau saya selalu bilang bahwa
arti kreatif dari dulu sama sekarang sama aja. Bedanya kalau dulu mungkin masih lebih banyak orang yang bisa menjalani hidupnya tanpa perlu kreatif dan dia fine-fine aja. Iya. Kalau sekarang makin berat kalau dia tidak kreatif. Ya contohnya tadi kan, kalau dia tampil biasa aja, dia nggak mau riset, dia nggak mau lihat orang lain seperti apa, dia tampil aja, itu belum kreatif. Dan nanti nyalahin kan, Gary Vee pernah bilang, jangan nih kalian 3.000 orang datang manggut-manggut, habis itu baru 2 minggu DM, di Gary, I do everything that you do. Mana dampaknya? Dia bilang, lu baru 2 minggu bos, gua bertahun-tahun nge-build ini, gitu kan, sampai akhirnya dia jago wine, punya perusahaan orang tuanya, dari situ dia loncat bikin apa namanya company dia sendiri. Tapi semuanya pakai proses. Orang juga jadi kreatif kan nggak kayak balikin tangan. Iya. Dan saya nih, Yoris Bastian, anak yang kalau udah pernah baca buku saya adalah orang yang biasa-biasa aja. Saya ngerasa nih saya terlahirkan tanpa punya talenta apapun. Apapun yang orang tahu tentang Yoris sekarang itu karena saya pelajari. Makanya saya seneng kalau sekarang orang bilang long life learner. Nah itulah saya. Karena dari kecil nggak pernah ranking 1, nggak ada jago gambar, nggak ada jago nyanyi. Saya mewakili Indonesia di International Young Creative Entrepreneur, 9 finalisnya semua bisa main musik. Yoris, wah, oh saya bisa, cek aja. Yang penting kan tampil bersepuluh kan. Gitu. Jadi buat saya, apapun yang saya bisa lakukan sekarang itu hasil pembelajaran. Kan ada orang yang dari kecil dia jago nyanyi, dari kecil jago gambar. Gitu. Saya nggak jago apapun. Semuanya average saja. Dan kebetulan di Indonesia maupun di dunia, jumlah orang average itu adalah populasi terbesar di dunia. Karena yang pintar kan dikit. Pintar banget kayak Pak Habibie dikit gitu kan. Yang biasa aja. Yang average sih banyak. Nah, makanya saya cocok. Karena saya mewakili populasi yang paling banyak. Berarti kalau misalnya kita tarik sedikit ke belakang nih Mas Yoris. Dari awal Mas Yoris masuk di industri kreatif ini, ada momen apa aja sih yang bisa ngebentuk Mas Yoris dari awal sampai ada di titik sekarang ini? Iya, jadi kalau ngomong industri kreatif tuh bahkan saya mewakili Indonesia pertama kalinya, karena itu sebenarnya ajang udah dilakukan setahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Indonesia nggak masuk final. Tahun kedua saya ikut, kebetulan yang pertama mewakili sektor musik, dan saya kebetulan Vini Vici, saya datang, saya lihat, saya menang gitu ya. Tapi sebenarnya di titik itu saya baru tahu ada yang namanya industri kreatif. Saya baru tahu ada yang namanya kreatif ekonomi itu ya di Inggris. Tahun 2006. Tahun Mas? Tahun 2006. 2006. Tapi dia yang ngasih tahu, oh kamu itu di industri musik. Karena saya waktu itu pergi mewakili IP Entertainment. Saya punya 3 divisi, divisi artist management. Saya yang megang Indonesian Idol 1 dan 2. Lewat pitching ya, menang dari 19 di London. Kita punya event organizer dan kita punya training. Murid-murid jebolan saya juga di IP Entertainment tuh sekarang udah lumayan berhasil lah di mana-mana. Nah, karena dipilih mewakili Indonesia, ada seleksi nasionalnya dulu ya. Akhirnya saya berangkat ke sana, saya menang. Dari situ saya baru tahu, oh ini namanya kalau di musik itu ada 14 subsektor ya, industri kreatif. Oh itu namanya industri kreatif. Yang dinilai itu adalah kreativitasnya yang menghasilkan dampak ekonomi, bukan dari sumber daya alam. Nah saya juga baru tahu. Tapi kalau ditarik pengalamannya yang mengubah saya sebenarnya di SMA Pangudi-Luhur. Bikin PL Fair. PL? Pangudi-Luhur Fair. Jadi itu yang banyak majalah remaja bilang adalah pensi pertama di Indonesia. Padahal sebenarnya itu hanya acara yang dibikin untuk mendukung bakti sosial. Jadi PL itu tiap tahun mau bakti sosial, tiba-tiba kakak kelas saya di angkatan 90 bilang, kita bikin PL Fair yuk, keuntungannya buat nambah-nambah bakti sosial kita. Yang ada PL Fair-nya gede banget. Jadi dia tahun pertama dia bikin, tahun kedua angkatan saya bikin, and the rest is history. Nah itu yang benar-benar kayak blueprint. Apapun yang saya lakukan di PL Fair, apapun yang saya lakukan di SMA Pangudi-Luhur, sekarang saya lakukan dengan versi yang lebih besar. Gitu. Titik awalnya itu. Titik awalnya di situ. Terus dari
PL sering diliput sama majalah Hai, saya jadi wartawan majalah Hai selama 4 tahun. Dari SMA sampai kuliah. Kuliah pun sebenarnya saya berhenti dari majalah Hai karena lagi-lagi tadi ya, kalau masuk Hai gara-gara sering diliput, Mm-mm. kalau masuk Hard Rock karena saya sering liput Hard Rock sebagai majalah Hai. Hard Rock buka 1992, saya masih di Hai, terus habis itu freelance, terus akhirnya setahun kemudian tahun 93 baru saya resmi menjadi karyawan tetap di Hard Rock Cafe. Gara-gara sering meliput Hard Rock Cafe. Jadi seumur hidup ini saya belum pernah ngelamar kerja. Waduh. Padahal sekarang salah satu kerjaan saya adalah membuat kreatif rekrutmen untuk korporasi. Karena menurut saya Gen Z itu bukan tidak loyal sama perusahaan. Perusahaan rata-rata itu merekrutnya tidak tepat. Bedanya Gen Z sama generasi sebelumnya terima nasib. Namanya orang cari makan. Benar. Nah, Gen Z ini dia lebih vokal. Wah, ini nggak cocok nih. Dia cabut. Nah, jadi buat saya sekarang saya direkrut untuk bikin strategi yang seperti dulu saya lakukan waktu di Hard Rock Cafe, itu ada stagingnya. Interview demi interview, terlihat urakan, terlihat jahil, padahal itu semuanya diatur dengan seksama sehingga buat yang pernah merasakan Hard Rock Cafe Sarina, Hard Rock Cafe Plaza Indonesia IX sebentar ya di awal-awal, itu masih era saya, staffnya adalah kekuatan utama, bukan brand Hard Rock ya. Oke. Mas, tapi bentar deh. Dari SMA Mas bilang biasa-biasa aja, tapi SMP biasa-biasa aja. Iya, Pas SMP SMA tuh baru. udah mulai tuh. Saya aktif di majalah sekolah, namanya majalah Kris. Saya aktif di OSIS jadi bendahara. Nah di SMA nih, saya mulai orang-orang tuh ngelihatnya tuh, wih, Yoris PL gitu. Kalau SMP, tapi SMP ada yang saya banggakan juga, hanya waktu itu belum terlalu, waktu itu masih dicibir apa? Saya SMP tuh udah majalah dinding. Oh, Jauh sebelum AADC loh. mading, iya benar, Iya mading. kan? AADC aja pas dia keluar baru kan, Iya, mading jadi ngetren. ngetren. Kalau saya SMP, karena saya seneng liatin orang masuk hari Senin, anak-anak masuk saya liatin. Baca mading yang kita bikin rame-rame. Oh, oke. Gitu loh. Nah tapi itu belum, kebanyakan teman SMP saya, kalau saya kenalan atau apa ketemu lagi, kenalan sama suaminya, kenalan sama istrinya yang peserta seminar saya, di awal-awal ya, salam dari siapa gitu teman SMP saya. Dan saya minta tuh, saya terkesan sekali ini buat motivasi buat orang banyak. Yoris Sebastian yang saya kenal waktu SMP adalah anak yang biasa saja, baik dari sisi akademis maupun dari sisi pergaulan. Nah itu yang saya ambil sebagai inspirasi buat orang banyak. Nah SMA sih udah lumayan, udah agak-agak kreatif lah. Kebawa, mungkin sekolah cowok semua ya. Iya, tapi berarti creative thinking atau habit kreatif itu emang harus dibentuk Mas ya? Harus kebiasaan atau emang kita harus merenung dulu nih, bengong? Nah kalau saya itu tipenya karena tadi ya, tidak, mungkin ada aja nih orang yang bertalenta, dia bisa nulis freestyle misalnya. Iya. Kalau saya tuh berstruktur. Jadi anak saya aja sekarang SMP kan ngeliatin, papi katanya lagi nulis buku. Iya. Kok itu Excel? Oh iya, saya bikin strukturnya dulu. Buat saya nulis itu yang lama bikin strukturnya. Pas udah strukturnya lock. Dan kan struktur juga penting supaya nggak ngulang-ngulang. Di sini saya cerita soal Alec Mande tapi tentang cost-nya. Di sini Alec Mande tentang apa. Jadi saya udah bikin 8 bab misalnya, itu isinya apa aja. Udah saya warna-warnain. Ini tentang personal stories, ini yang tentang brand, tentang apa gitu kan. Supaya nggak tumpang tindih. Setelah udah di lock, nulis mah cepet. Nulis itu gampang. Nah yang susah nih kalau orang tadi tuh udah mandi, fresh, buka laptop, gue stuck. Kreatif kreatif block. Creative block. Itu bukan kreatif block, itu namanya nggak pakai persiapan kalau buat saya. Iya, sekarang zamannya kan muncul Tahu kreatif gitu kan, block nih, mau nulis kreatif buku, block. saya ke pantai dulu. Iya, gua harus saya ke ngopi gunung. dulu nih. Nah, itu namanya nyari wangsit saya bilang. Iya maksudnya. Iya. Nah, bentar ya, Kalau lagi kreatif block nih. tapi benar, saya setuju sih, maksudnya gini. Misalnya pada saya mau tanding nih ke Inggris kan, saya udah wawancara semua petinggi musik Indonesia, saya belajar sejarahnya. Ini masalahnya saya harus ngangkat di level dunia nih. Saya nggak bisa nih hanya pakai saya pikir, saya kira, saya rasa gitu. Iya. Wawancara semua, nah apa yang saya mau bikin saya nggak tulis dulu.
Setelah semua inspirasi, waktu itu udah ada duit kan, karena udah GM Hard Rock, udah punya, udah jadi dirutnya IP Entertainment segala macem. Nah saya ke Bali, dan saya juga masih GM-nya Hard Rock Bali, hanya saya ngambil cuti ke Bali. Nah di situ saya relax. Nah pada saat kita relax, memang ide itu datang. Baru saya bikin materi saya setelah selesai cuti. Tapi tadi kan saya bukan ke Bali nyari inspirasi. Saya justru menenangkan diri, relax, supaya ide itu flowing. Berdasarkan semua wawancara, semua buku yang saya baca, semua hal-hal yang saya udah serap di sini. Nah itu biasanya memang ahanya itu keluarnya tuh pas kita lagi relax. Tapi kalaupun nggak bisa ke Bali, tenang. Pas kita mandi, ada tuh di buku saya. Paling sering tuh lagi mandi idenya keluar. Iya, biasanya toilet lah di Handphone saya anti air. Dan yang lain saya voice note. Karena saya tuh Supaya nggak lupa gitu ya, Mas? saya tipe yang lupa. Setelah saya mandi, aduh tadi saya kepikiran apa ya. Nah, langsung. Basah-basah ntar pas selesai tinggal dilap, jangan lupa dilap. Walaupun anti air ya jangan sampai basah terus lah. Bentar Bil, gue dulu penasaran nih Mas. Saya bisa mengklaim diri saya sekreatif karena seprofesional 5 tahun lebih lah di kreatif. Tapi permasalahannya gini Mas, orang kreatif itu kan bentroknya sama ngatur waktu, manajemen. Karena tadi bilang, lagi kreatif block nih, gue harus healing dulu lah. Apalagi sekarang, ya Genji lah. Mas, burn out, segala macam. Tapi gimana sih Mas, seorang kreatif, Mas Yoris saya lihat kreatifnya jalan, manajemen juga bagus tadi bilang kan. GM Hard Rock Bali, Jakarta. Nah itu kan bukan hal yang, kreatif sama operasional itu kan berseberangan Mas ya? Itu gimana Mas ya cara ngaturnya, atau apakah ada habit yang dibangun sendiri atau gimana Mas? Jadi saya beruntung nggak sengaja dari SMA kan benar-benar terekspos dengan hal-hal yang kreatif. Saya benar-benar ya itu kan PL Fair, bikin pensi, musik apa segala macam gitu ya. Tapi kuliahnya akuntansi. Gitu. Tapi tanya kenapa? Karena nggak keterima dulu. Nah ini juga yang kita nggak boleh kan. Jadi saya tuh zaman saya dulu ada namanya UMPTN. Kita bisa pilih 3 pilihan. Nah saya cuma 1, komunikasi masa UI. Karena saya Yoris Hai. Masa nggak lolos sih? Iya. Nah, dan ternyata tidak diterima. Tapi sekarang saya jadi pembicara ya. Berkali-kali di UI. Bahkan anak-anak UI magang di tempat saya gitu ya. Karena ya buat saya memang sebenarnya bahkan waktu itu saya pernah bikin tulisan tapi tidak jadi diterbitkan di majalah. Ini tidak ada hubungannya saya keterima nggak keterima ya. Tapi karena zaman dulu masih ada siup kan, jadi Pemret nggak berani. Saya bilang mengisi formulir UMPTN lebih sulit daripada mengerjakan soal-soal UMPTN. Dan zaman itu ada fotonya, waktu itu belum ada handphone. Jadi kita di telepon umum itu anak-anak sekolah lagi ngantri mau nanya orang tuanya. Gajinya berapa? Nah harus diisi di UMPTN. Nah tapi majalah Hai takut dibredel, tulisan itu nggak keluar. Dan anyway, saya juga termasuk yang dalam tanda petik jadi korban tidak bisa masuk di kampus idaman saya gitu kan. Nah tapi yang saya selalu bagikan ke anak-anak muda bahwa gagal itu wajar. Tapi jangan gara-gara gagal, tadi gagal terus tadi nih saya masih punya plan. Sebenarnya akuntansi itu plan ketiga akhirnya. Plan kedua saya tahu apa? Bikin proposal ke orang tua saya untuk kuliah komunikasi massa di San Diego. Kenapa? San Diego itu bukan tempat hura-hura. Ya kan saya ngambil San Diego. Tapi mau ke LA masih deket lah, gitu loh. Kalau mau tadi lah musik atau kan saya suka musik ya, saya bisa nulis lagi buat Hai. Kata orang tua saya, kalau kamu kuliah ke Amerika, kita dananya ada. Tapi adik kamu yang paling kecil, saya 4 bersaudara, saya anak ketiga, adik kamu yang paling kecil tidak kuliah. Dan dasar Yoris, saya tanya sama adik saya, kamu mau kuliah nggak? Mau. Kalau dia kalau bilang males nih, nah gue bikin deal nih, gue ke Amerika, tapi hidup dia gue tanggung gitu kan. Dia mau. Jadi itu juga inspirasi kan bahwa
sebagai kelas menengah, bukan orang miskin, bukan generasi yang harus dibantu oleh pemerintah. Kita sering gagal itu nggak masalah. Jadi gagal UI, gagal San Diego, waktu itu cuman UI yang ada komunikasi massa ya. Jadi universitas lain belum ada. Ini bukannya kita nggak mau. Tapi kalau swasta Belum ada waktu itu, cuman UI doang. Dan gue ngerasanya kan sebagai anak high ya paling cocok komunikasi massa. Gitu kan. Nah baru yang ketiga gue inget-inget lagi. Yang gue suka selain komunikasi massa apa ya? Oh, gue bendahara OSIS. Pemilihan OSIS paling demokratis waktu itu kata majalah Hai. 4 calon OSIS bertanding, belum ketahuan siapa yang menang. Semuanya udah bilang. Siapapun yang jadi ketua OSIS, bendaharanya pasti Yoris. Hah? Lu jago soalnya, kita lihat dari kelas 1 lu jago tuh kalau urusan duit-duitan. Dan gue baru inget, akuntansi gue bagus, matematika jelek. Maksudnya matematika 7 lah, maksudnya biasa. Tapi akuntansi 9. Mungkin sebagai anak kecil waktu itu gini kan, akuntansi ini berguna. Matematika gunanya apa? Orang ada kalkulator. Iya. Gitu kan. Kalau zaman sekarang matematika ada ChatGPT. GPT. Ini kalau anak gue nanya ya, nah, papi ke WC dulu. Iya. Yang penting kita tahu ininya kan, makronya kan. Oh, betul. Tapi lama-lama anak gue curiga, kenapa tiap gunanya matematika? Toilet. Ya kan, dan di ChatGPT gue ada folder yang namanya matematika anak saya. Jadi Oh, biar dia tahu tuh udah kenapa tahu. nih orang Supaya Juga ya. udah dia bisa dunia belajar macam-macam kok balik lagi nanya ke matematika anak SMP kan. Nah, tapi kan itu buat bonding ya. Jadi kita tahu secara makro dan ternyata memang matematika itu keren sih kalau yang nyampein ChatGPT dibandingin guru gue zaman dulu ya. Dulu gue kayak nggak masuk tuh. Apa namanya the way of thinkingnya ya. Nah kalau sekarang bisa gitu. Tapi intinya gagal selalu cari sesuatu yang lu suka. Selalu cari Kalau- sesuatu yang disuka. Kalau di buku gue bilangnya happynomics gitu loh. Sesuatu yang lu bikin lu happy, energize, tapi ada duitnya. Nah tapi gue udah tahu tuh, gue kuliah akuntansi, gue suka pelajarannya. Tapi gue nggak akan jadi akuntan. Gue udah bilang sama bokap nyokap. Nah itu yang mungkin jadi keuntungan gue. Kalau di buku gue bilang, orang kreatif bukan hanya otak kanan. Karena kalau hanya otak kanan 100%, lu jadi seniman. Iya. Bahkan banyak ya seniman kaya nih, duitnya ratusan juta dari satu lukisan, bajunya compang-camping. Karena buat dia tuh emang otak kanan mentok, sama sekali nggak ada otak kirinya. Ya kan buat dia tuh dia bisa pameran itulah Iya tuh. kebahagiaan Yang dia. terbesar, Dan nggak salah juga kan. Nah tapi kalau gue nih balance, kalau dites gitu ya otak kiri otak kanan gue tuh bahkan lebih dominan kiri dikit, 55 kalau nggak salah. 55 kiri, 45 kanan. Sehingga mau sekreatif apapun, ujung-ujungnya tetap harus rasional. Nah itu sih. Nah ini nggak sengaja. Nah kalau orang sekarang yang udah kebablasan kreatif doang atau istilahnya otak kiri doang, ya tinggal belajar salah satunya. Dan lebih gampang otak kiri dominan belajar otak kanan. Daripada otak kanan disuruh belajar otak kiri tuh buat gue sebagai pelatih, sebagai mentor tuh jauh lebih ribet. Lebih susah karena kenapa sih harus kayak gini kan ini. Itu di zaman sekarang mas. Ya. Nah, jadi orang kreatif lebih seneng kebebasan. Benar. Sementara kalau gue maunya kebebasan harus bertanggung jawab. Dapur harus kumpul bos. Karena struktural segala macam tuh kreatif benci banget. Kenapa sih harus rapi, harus struktur, terstruktur. Itu kan dibenci. Sekarang udah kayak gini aja. Oke. Menarik. Oke, mungkin kita boleh masuk ke era digital kreatif kali ya. Nah, kalau misalnya di era digital kreatif sekarang, Mas, tadi kan Mas Yoris sudah sebut bahwa ide kreatif tuh bisa muncul dari mana aja kan ya, dari berbagai situasi, dari berbagai macam bidang yang kita tekuni gitu. Nah, melihat sekarang nih Mas Yoris, banyak industri kreatif tuh yang mungkin mirip-mirip gitu, satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Mas Yoris tuh melihat hal seperti ini tuh bagaimana gitu? Iya, jadi sebenarnya tadi ya, kalau kita ngomong industri, di buku saya juga pernah bilang, saya beruntung menyaksikan begitu banyak contoh. Misalnya pada saat Google lahir, Google itu kan search engine. Sebelum Google apa yang paling ngetop? Yahoo. Yahoo tuh kayaknya udah nggak ada saingannya. Iya. Dan sampai sekarang juga masih. Ya tapi intinya Yahoo dan lain-lain
Yahoo tidak dikalahkan sama yang lain-lain, tapi berhasil dikalahkan Google. Kenapa? Google, ya. Google tuh beda banget, Oke. significantly different. Nah itu kata kuncinya. Nggak apa-apa, bahkan sebagai followers ya, bukan sebagai apa istilahnya, sebagai yang pertama lah. Iya, Ada istilah bahasa Inggrisnya, saya lupa. Nah, first mover. Terus Kita nggak harus selalu, orang kreatif nggak harus selalu first mover kok. Tapi ada orang yang demen, kayak saya, demennya first mover, ya kan. Tapi nggak harus saya bilang ke murid-murid saya gitu kan. Saya Google. Tapi antara Yahoo yang rame banget, tiba-tiba keluar Yahoo yang simple. Oke. Cuman tulisan di Google, terus lu mau search apa? Iya. Ya habis itu rame juga sih, ada iklan segala ya. Tapi benar-benar tuh significantly different. Dan jangankan itu yang berhasil ya, yang gagal kita ingat Richard Branson. Dia bikin Virgin Cola. Nggak terlalu beda dari Coca-Cola dan Pepsi Cola. Jadi nggak berhasil. Jadi jangan takut. Richard Branson aja pernah gagal karena tidak atau kurang kreatif. berarti di kreatif digital inovasi kreatif itu penting Mas ya? Dan Iya. cepat ya. Nggak apa-apa, lu di industri yang sama nih. Gue yakin kalau orangnya kreatif, hasilnya pasti jauh lebih bagus. Dibandingkan kalau lu cuman ikut-ikutan Iya. dan perang harga aja. Nggak ada inovasi baru yang benar. dilakukan ya. Nah, walaupun ya sayang sekali hampir semua orang. Iya, konten kreator kan sekarang VIP-nya begini nih. Ya udah gue bikin gitu aja. Gitu. Mungkin itu masih yang nggak dilirik oleh brand, nggak mau tap in, segala sama segala macem. Iya. Karena konten kreator cuma gitu, oh FYP begini gue ikutin, cuma mau ngebawa traffic, tapi nggak ngebawa as a client. Betul. Segala macam. Atau nggak gini kan? Era, ini bukan saya ngomong ya, saya ngambil dari berbagai materi. Era influencer yang followernya banyak, dibayar mahal tuh udah nggak bisa dibilang habis, tapi tinggal sedikit. Karena sih dampaknya nggak ada. Benar. 13 juta follower di TikTok, ada klien saya cerita, di engage sudah bayar mahal, produknya cuma laku 8. Iya, untuk produk salesnya Mas ya. Akhirnya ya kalaupun lo mau main yang gede kayak gitu ya untuk awareness gitu kan. Tapi balik lagi Gary Vee juga bilang dia punya jutaan followers di TikTok, dia bikin akun baru, Gary Vee yang baru, dia taruh konten yang sama bagusnya, sama viralnya. Nggak peduli yang ini followernya banyak, ini followernya dikit. Jadi sekarang tuh kita udah bergeser dari sosial media ke interest media. Interest media. Jadi saya juga punya kan klien-klien yang pribadi, saya bilang nggak perlu usah takut. Bikin akun baru nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. You can start from small, dan lu nggak perlu yang ke zaman dulu tuh. Tapi ini memang bergerak ya. Dulu pertama kali pegang film, saya ajak Ernest segala, Star Vision belajar ke Instagram, lihat. Memang harus showering zaman itu. Sehari berapa kali ini ya, berapa kali posting. Kalau sekarang satu tapi benar-benar bagus. Satu benar-benar menarik karena interest tadi kan. Justru nanti makin niche. Gitu. Bentuk ya, soalnya udah upload aja sehari 5, terus juga laku kok, terus juga dilihat, terus juga FYP kok. Masa iya dari 5 satu pun nggak naik sih. Iya. Kan orang begitu. Tapi Mas gimana? Sekarang kan mungkin ya banyak konten kreator, oh tiba-tiba bisa dalam kata ekonominya naik nih. Akhirnya tahun 2 tahun terakhir kan kita tahu lah Indonesia dilanda layoff segala macam ya. Banyak yang pengen donasi dari jadi konten kreator karena naik ini segala macam. Tapi yang Mas Haris bilang kan udah bergeser, masih udah dikit segala macam. Tipsnya apa sih Mas? Kalau misalnya kita bisa bersaing dan gimana kita ngebangun thinkingnya itu loh Mas buat konten kreator yang baru memulai gitu. Iya, justru kalau buat saya dipetakan, tadi kan saya orangnya berstruktur ya, petakan diri kita tuh siapa, yang menarik buat kita siapa, tapi orang kebanyakan juga membutuhkan itu. Dan sekarang eranya tuh bisa sangat niche sebenarnya. Jadi udah nggak bisa lagi sebenarnya yang, bukan nggak bisa, tapi kedepannya yang maju ini yang benar-benar niche, yang benar-benar memang fokus di hal tersebut. Cari satu bidang, satu topik gitu Mas ya. Ya untuk yang baru ya. Iya, Nah, kalau kuasain. buat kayak saya sekarang
udah untungnya karena interest media. Oke. Dulu misalnya saya suka bola nih, saya nggak boleh posting bola karena ngerusak algoritma. Karena saya nggak ada urusannya sama bola. Bola itu hanya hobi. Saya main PS gitu-gitu kan. Nah sekarang udah boleh karena kan interest media. Oke. Gara-gara konten saya misalnya bola PSG viral ya FYP, terus orang masuk, oh nih Yoris yang suka bahas creativity dan innovation, aku follow ah. Udah nggak yang wah karena dia nulis PSG dia harus isinya bola semua. Boleh semua. Iya. Buat saya, tapi kalau saya kan istilahnya udah di posisi sini ya. Bener, Gitu. Tapi kalau yang baru memulai start ya kayak tadi Gary V ngomongin wine aja dulu, terus follow kan nanti algoritmanya kebentuk kan soal wine. Nah, iya. setiap ada orang yang udah lebih ternama dari lu ngomongin wine, lu komen positif, ya kan. Kalau komen negatif, DM. Komen Gitu positif kan. ngasih perspektif. Iya, benar. lama-lama kan siapa sih ini Gary Itu V? jadi menarik engagement juga kan. Iya. Si Gary cerita kan, siapa sih ini Gary V, wine. Padahal dia cuma menunjukin bokap nyokapnya. Kita tuh harus main digital. Gak bisa nih jualan wine nih cuman pakai Yellow Konvensional Pages. aja Nah, kayak zaman dulu biasa. tuh Yellow Pages. Nah, dia Oke. tunjukin sebagai anak yang disuruh jalanin perusahaan keluarga. Begitu dia udah berhasil, baru dia loncat kemana-mana. Berarti uniqueness itu ya Mas. Iya. Jadi kunci. Nah itu yang dia bilang, jangan habis ini 2 minggu DM. Gary, I do everything that you told me. Nothing happened. Baru 2 2 weeks, minggu. bro. Katanya, 2 weeks bro, gitu kan. Jalanin dulu gitu loh. Gue di wine, lo di mana. Ya fokus ke situ dulu. Mas Yoris kan tadi kan bilang interest media, Mas Yoris bisa menuliskan cerita apapun. Berarti kan ada storytelling Mas ya? Oh iya. Nah, penting gak Mas? Seberapa penting storytelling itu untuk konten creator baru Mas? Apakah dia cuma ikut, udah FYP aja nih, kasih musik yang FYP, atau dance-dance yang FYP, kayak gitu aja udah. Tapi nggak usah penting storytelling. Iya sebenarnya semua itu masuk dalam kerangka storytelling sih sebenarnya. Kan storytelling sebenarnya nggak harus pakai kata-kata, pakai gerakan, pakai musik. Hanya memang tiap orang beda-beda. Makanya kalau dilihat saya ini secara tidak sengaja dengan bantuan Gen-Z saya di kantor, Yoris Sebastian itu ternyata untuk konten sekarang di hampir semua platform yang paling jalan itu karusel. Oke. Karena karusel itu saya balik ke roots-nya saya dulu kan. Saya kan dari era majalah. Majalah itu kan banyak nulisnya. Walaupun sekarang saya harus tahu nulisnya harus lebih sedikit, teksnya jangan terlalu banyak. Dan buku saya juga 101 Creative Notes, itu kata penerbit saya mendobrak buku-buku non-fiksi di Indonesia menjadi tulisannya pendek-pendek. Padahal waktu itu hanya karena deadline-nya dari sponsor. Terus saya lihat kan lagi era Twitter 140 karakter. Iya, Twitter 240 karakter berapa. Nah saya yang penting satu halaman. Iya. Satu halaman tuh berapa ratus karakter lah, 300-an kali ya. Terus ada satu foto, satu gambar, ilustrasi gitu kan. Nah jadi kan cepet nulisnya kan. Karena di deadline-nya mepet. Take it or leave it katanya kan. Ya orang kreatif dikasih tantangan ya I'll take it gitu kan. Itu katanya mendobrak menjadi satu pakem baru lah dalam buku ya kan. Nah jadi saya memadukan antara deadline sama tren. Waktu itu adalah tren memang teksnya pendek-pendek. Tapi habis itu saya balik lagi nulis lagi yang agak panjang karena buat saya ini kan edukasi. Video pun ramalan saya tahun ini akan mulai banyak lagi hidup namanya video long form. Jadi saya juga mulai bikin lagi. Jadi apa yang viral di Instagram misalnya karusel saya itu dibahas lagi lebih panjang. Dari satu topik postingan itu diinterview lagi 40 menit. Nanti itu udah mulai lari ke sana. Tapi outputnya ke YouTube, Instagram Mas? Ya ke semuanya. Tapi misalnya ya rumahnya YouTube lah. Rumahnya YouTube karena long ya. 40 menit ya. Nah tapi itu udah mulai lagi. Jadi we start with the short content. Tapi shortnya juga buat saya kan nggak short banget. Itu kan kayak karusel 1, 2, 3. Itu kayak ada kayak orang kok gue kayak mau terus geser Terus, ya. iya, Nah, itu works for me gitu loh. Ada yang jagonya di reels, Iya. storytellingnya. Ada yang jagonya di pakai tangan doang bahkan setiap posting tuh dia cuma kayak nulis tangan gitu kan. Nah itu you will find your Uniqueness masing-masing ya. uniqueness gitu kan. Jadi
nggak bisa dipaksain bahwa kalau jadi content creator harus bisa storytelling di semua metode, udah Iya, nggak metode. seperti itu. Nah, kita harus keep on trying. Saya coba tuh Oh, bikin reels yang ada muka saya gitu kan. Ya itu masih adalah beberapa gitu ya, tapi kayaknya yang saya udah mulai nemuin itu di situ. Foto pun gitu sekarang, foto sebelum pergi saya udah kasih tahu tim yang perlu difotonya apa-apa aja, sehingga nanti saya bisa bikin karusel, tapi karusel foto. iya. Kekuatannya tuh di teks gitu loh, teks pendek yang membuat orang tuh geser-geser. Nah itu kan tergantung form of storytellingnya seperti apa. Ada kok yang storytelling bahkan dia nggak pernah nongol. Nah itu sah-sah aja, ya kan. Bahkan ada yang anonimus. Anonymous, iya benar. Kayak waktu si Cecil, si Marcella FP bikin Iya, nanti macam kita FP cerita tentang negara hari ini tuh viral banget. Dia nggak bikin dan dia nggak minta dipromosin sama generasi 90-an karena ini totally different audience. Ini generasi 90-an tuh daytime-nya saya, Mas Yoris, NKCTHI itu malamnya Cecil. Nah dia bikin aja tanpa ngasih tahu bahwa itu sebenarnya Marcella FP. Iya, Naik kan karena baru apa? muncul. Memang ada kegelisahan pribadi yang akhirnya menjadi kegelisahan umum. Iya, yang Fokus relate ke situ. sama ya, Mas ya. Gitu. Kira viral. Berarti kalau ini Mas Yoris, kalau misalnya memang kita di dunia digital saat ini ya, kreatif itu dituntut untuk bisa memberikan suatu niche, uniqueness masing-masing. Bagaimana sih Mas? Mungkin bisa dikasih contoh gitu ya, kebiasaan apa sih dalam kehidupan sehari-hari yang bisa meningkatkan mindset kita terkait industri kreatif gitu, yang bisa membawa kita tuh di Kepekaan kali iya, ya. kepekaan di industri ini gitu. Kalau saya ya supaya nggak klise yang saya lakukan, karena banyak kan, makanya saya bikin buku 101 Creative Notes. Sebenarnya ada banyak yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi yang kreatif. Jadi nggak bisa one single answer. Tapi ini saya kasih yang unique answer ya. Saya sampai sekarang masih baca koran secara digital di tablet. Digital ya. Ya saya seneng sebenarnya baca koran, tapi udah susah nih. Iya, Nggak nyarinya. boleh. Iya, Saya bener. seneng banget kalau Jadi lagi sama kerja. Biasanya ada di pesawat. Pesawat pun sekarang udah jarang. Iya, itu tuh jarang majalah doang. Jadi saya kalau ada tuh pasti saya posting kirim ke pimpinan atau ex-pimpinan koran tersebut. Saya masih baca koran. Kenapa? Karena serendipity. Sekarang tuh dengan algoritma gitu ya, di mana-mana, bahkan ChatGPT aja lama-lama contohnya ya Yoris banget. Saya bilang, jadi saya harus request contoh barusan bagus, tapi namanya dia lagi nih, Steve Jobs lagi, Richard Branson lagi, gitu kan. Boleh nggak contohin yang lain? Baru dikasih tuh yang lain. Yang memang namanya mungkin tidak sepopuler nama itu, tapi saya perlu nama baru kan. Nah, di koran, di majalah, walaupun saya terpaksa harus baca secara digital gitu ya, ada yang namanya serendipity. Artikel yang tidak masuk algoritma saya. Misalnya nih, saya baca koran Straits Times. Ternyata Singapura walaupun minuman kerannya itu bisa diminum, tap water, dia adalah negara dengan konsumsi air minum dalam kemasan terbesar di dunia. Nah itu nggak mungkin masuk di algoritma saya. Tapi dengan saya punya informasi menarik tapi tidak penting itu memperkaya saya. Setuju. Gitu loh. Nah itu yang bahayanya kalau orang itu selalu membaca sesuai algoritma dia doang. Jadi tadi memang kita harus niche, tapi kita juga harus terbuka ya. Broad. Walaupun nanti setelah broad kita bawa ke niche-nya Lagi. gitu loh. Nah ini jangan sampai kan gitu kan Mas Yoris bilang ini interest media sesuai interest gue nggak mau tahu soal yang lain. Iya. Jangan membuat lu nanti jadi istilahnya apa ya, katak dalam tempurung itu loh, zaman dulu ya dibilang ya. Berarti memang betul sebenarnya apa yang kita bikin harus unik, harus niche, tapi kita juga harus terbuka dengan inovasi-inovasi baru gitu-gitu ya Mas. Gitu. Dan kayak saya kan akhirnya beruntung ya, karena saya menolak tipikal GM Hard Rock. Saya dulu ada masanya ya, selama 6 bulan saya pegang Jakarta, Bali, Seoul. Drakor baru lagi dibikin tuh, belum ngetop kayak sekarang. Tapi saya lihat, wah ini in the making. Tipikal GM Hard Rock, apalagi saya usia masih muda ya, pensiun dini dari Hard Rock Cafe usia 34 tahun. Harusnya bikin kafe. Iya. Tapi saya nggak mau. Satu, saya cinta banget sama Hard Rock Cafe yang membesarkan saya. Yang kedua, saya ngelihatnya saya stuck.
hanya bisa itu. Kalau saya jadi konsultan, saya F&B bisa, mall bisa, hotel bisa. Awalnya sih hanya entertainment lifestyle. Jadi menolak untuk stuck, tapi juga tahu diri bisanya apa. Iya. Nah lama-lama udah jalan tiba-tiba dicolek. Rumah sakit mata bisa nggak? Wah saya pakai kacamata aja enggak. Tapi kalau mau dicoba yuk. Ternyata meledak. Semen meledak gitu loh. Jadi sekarang akhirnya berani megang industri apa aja. Tapi awalnya fokus dulu di lifestyle and entertainment. Karena mainnya di kolam itu ya awalnya. Tapi tidak mau bahwa ya udah karena 14 tahun di Hard Rock Cafe, ya udah. Joris Bastian hanya ngertinya kafe doang. Saya refuse to do that. Dan tadi banyak yang mikir kan, enak-enak aja Joris tuh Hard Rock Cafe. Enggak, yang dipikirin 1001 macam. Untuk bikin Hard Rock Cafe sebaik itu. Iya. Banyak yang mikirnya kan, ya enak lah. Saya selalu bilang brand itu cuma 30% membantu. 70%-nya manusia. Manusia. Mas, pernah nggak sih Mas, ide kreatif Mas Yoris itu apa yang dipikirin? Kita kan ngerasa, ide gue keren nih. Tapi ternyata pas sudah dilakuin, gagal. Pernah nggak? Kalau misalkan pernah, terus balikin kepedean kita lagi untuk mengide. Itu gimana ya Mas? Iya, jadi saya pernah yang klasik ya, ini kisah legendaris. Saya bikin launching albumnya Padi itu di atap Hard Rock Cafe alias di depannya Sarina. Sore-sore kalau nggak salah hari Jumat. Jadi nggak ada acara aja udah macet. Tambah lagi ada acara. Macet total. Masuk TV Indosiar kalau nggak salah live. Yang lainnya ngeliput biasa gitu ya. Tapi kalau Indosiar tuh dia ngeliput dan live karena saya udah janjian sama dia. Heboh semuanya. 3 bulan kemudian saya ketemu sama Padi, sama Piu. Bro, gimana bro? Pak laku albumnya. Nah disitulah saya sadar bahwa kita nggak bisa hanya heboh, hanya gimmick. Kita berpikir boleh out of the box, tapi harus execute inside the box. Tujuan launching album buat apa? Supaya albumnya laku. Nah, Save My Soul nggak ada hubungannya sama launching di atap Hard Rock Cafe. Dan itu sering saya ceritain, karena orang lebih senang cerita kegagalan sendiri daripada cerita kegagalan orang. Saya dikomplain, Mas Yoris kok gitu sih? Jelek-jelekin perusahaan saya. Loh enggak, ini lagi ngajar. Jangan dong Mas, ceritain yang bagus-bagus aja. Oke, jadi saya cerita dari saya. Nah tapi kalau di proses saya akhirnya dari Hard Rock Cafe dan sekarang akhirnya udah saya jadiin trademark gitu ya. Namanya iteration gitu kan. Nah, di T yang di sini itu ada namanya The Expert Challenge. Jadi sekarang mau Yoris Sebastian, seheboh-hebohnya saya pernah ya mau bikin project properti sama arsitek terbaik, salah satu arsitek terbaik di Indonesia, dosen, dia sampai bilang ini, Mas ini kalau jalan, ini akan jadi case study di seluruh kampus arsitek di Indonesia. Bangga dong. Tapi saya punya prosesnya kan. Ini yang saya lakukan sebagai workshop juga di berbagai korporasi. Di Expert Challenge. Dan di Expert Challenge kadang-kadang jangan nanya orang yang punya pengalaman banyak atau lama di perusahaan di industri itu aja. Tanya juga sama orang yang tidak. Tapi dia expert. Contohnya nih ya, yang project property. Kalau saya tanya sama semua orang property, dibilang bagus. Saya tanya arsitek, semua bilang bagus. Tapi saya tanya ke siapa? Notaris. Ada notaris tua, legend di Jakarta. Karena dia sering tanda tangan surat notaris, dia ngeliatin. Yang ini berhasil, yang ini gagal. Dia cuma ngasih saya 3 pertanyaan. Saya balik lagi ke incubation. Kan iteration itu ada incubation, ini gitu kan. Saya balik lagi ke step pertama, bongkar lagi. Karena 3 pertanyaan dari si Bapak Notaris ini membuat saya berpikir ulang, anjrit, program gue masih ada salah ini. Padahal dia bukan orang properti, dia bukan arsitek. Tapi karena sering tanda tangan properti, dia jadi pinter. Pinter nanya hal yang nggak kepikiran. Langsung nanya ke user soalnya ya Mas. Jadi buat saya sekarang, sebagus apapun idenya, saya rajin. Lu nggak tahu Yoris idenya dicolong? Colong aja. Gue Yoris Bastian, dia bukan Yoris Bastian. Beda, ngejalanin ide yang sama. Bener.
Setuju banget sih. Ada Gua nggak takut desain, sih. ada eksekusi. Kan belum tentu eksekusinya sama. Drive-nya beda, tapi ya Benar. kita juga misalnya jangan ngomong di sini nih, misalnya saya ada ide yang baru banget. Kecuali memang saya udah siap bahwa ada orang yang nyolong idenya dan saya tidak apa-apa dia Oke. ngerjain gitu kan. Nah, tapi kalau dalam hal riset selama orangnya saya cukup percaya, saya biasa tes Tes. supaya ayo criticize. Gak apa-apa nih Riz. Kan lu Yoris Bastian, gak apa-apa, justru ini prosesnya nih. Iya benar. Aduh bukan expert gitu loh. Oh bikin hotel tuh di Bali namanya Rumah Louis. You can book the whole hotel. Wah semua orang heboh. Wih dia dari mana? Pemret, majalah, Bali and Beyond. Kenapa? Isi majalah gratis ini isinya salah satunya apa? Hotel. Sadar nggak sadar dia expert di hotel. Iya karena dia tahu review sama segala macam. Nah, dan dia netral. Dia Iya, bukan orang hotel yang sudah terjebak sama status quo. Dia ngomong apa adanya. Dari situ, wah di Bali belum ada ya hotel ya. Buat MICE, buat wedding. 70-an kamar, akhirnya 78 dikasih sama Hadi Prana. You can book the whole hotel. Nah, sekarang udah dibeli sama IHG hotel. Mas tadi belum kejawab tuh Mas yang pas gagal yang tadi padi deh. Terus Mas Yoris tuh Nah gimana itu, jadi pas gagal, kita introspeksi diri, kita bikin urutannya. Gue bilang sama Nahat Rohani waktu itu kan belum secanggih sekarang lah ya. Yang penting gue bilang sekarang setiap ada ide, kita tembak lagi ke orang yang kita percaya. Di challenge gitu loh. Tanya sama orang accounting, padahal orang takut kan sama orang finance kan. Iya finance. Apa-apa, lempar aja gimana menurut lo? Cakep nggak nih idenya? Hina-hina aja gue bilang. Dan jangan baper Wil. Suka bentrok suka bentrok. Jangan Jadi baper kalau Wil. orang menghindari, kalau saya mendingan dikritik internal Iya. daripada udah diluncurkan. Iya. Baru. Gitu loh. Karena itu fenomenal banget padi di sana. Ibu Megawati kalau nggak salah presiden nggak bisa lewat. Saya ditegur kan saya udah ngurus izin keramaian. Yang salah yang ngasih izin Nggak keramaian. sembarangan dong. Saya udah minta izin, saya akan bikin keramaian. Nanti saya nggak bikin lagi. Semua itunya udah aman. Tapi yang nggak aman apa? Sales albumnya Padi. Iya. Karena launchingnya nggak ada hubungannya sama. Ya cuman orang jadi tahu, oh Padi ada album baru. Iya. Tapi tidak tergerak untuk beli. Crowd-nya dapet. Tapi Cuman diomongin. iya udah mulai. Oke Mas, mungkin ini udah masuk pertanyaan terakhir Mas. Mimpi terbesar Mas Yoris tuh apa sih Mas? Nah, kalau mimpi terbesar, ini sebenarnya mimpi yang tertunda. Jadi gue ceritain aja di sini. Belum pernah sih gue cerita ya. Siapa tahu nanti penonton ada yang bisa berkolaborasi atau meneruskan. Atau bahkan nggak usah ngajak gue juga nggak apa-apa. Gue penasaran sebenarnya. Oke. Jadi dulu gue punya sahabat namanya Prof. Firmansyah. Dia dekan termuda FEUI. Tahun kemudian dia jadi guru besar termuda UI. Dan gue sering jadiin juri lah. Di berbagai acara-acara gue sering bikin lomba inovasi buat korporasi. Nah, karena gue street smart kan, harus ada dari sisi, gue dari sisi praktisi, ada dari sisi akademisi. Nah, itu salah satu langganannya. Selain Prof. Gindo di Manchester, itu adalah, tapi kalau Prof. Gindo spesialisasinya innovation. Kalau Firmansyah ini, dia spesialisasinya ekonomi. Nah, gue sebenarnya pengen bikin, kalau dulu kan I Like Monday itu gue men-challenge lagunya Bob Geldof, I Like Monday. Kalau di project Imagine 2.0 gitu ya, gue pengen men-challenge lagunya John Lennon, Imagine. Imagine There's No Country menurut gue nggak bisa. Imagine There's No Religion menurut gue nggak bisa. Tapi Imagine There's No Big Corporation. Gitu loh. Jadi saya pengen tahu dulu nih, sebelum itu dijadikan gerakan, kan kita harus mengukur dampaknya supaya nggak salah. Nah, saya pengen tahu kalau sebuah negara tidak ada perusahaan besar, itu sebenarnya negaranya kayak gimana. Tapi ini bukan karena dilarang ya, jadi bukan komunis. Tapi bayangin anak-anak dari kecil diajarin bahwa lu tuh hidup yang cukup aja. Jadi misalnya nih perusahaan kita membesar, kita lihat siapa karyawan kita yang bisa bikin company kecil lagi ya. Dia nih. Nggak necessary yang paling lama ya, tapi dia yang paling siap. Lu bikin company. Jadi perusahaannya tuh membesar, tapi bukan jadi big corporation. Tapi small corporation.
Nah kan sebelum kita jadikan gerakan, kan harus cek juga. Jangan sampai misalnya kayak gini deh, gue kasih contoh yang tidak bisa ya, bahwa gerakan nggak punya anak, bahaya buat Indonesia. Karena ternyata sebagai negara besar, nggak bisa tuh tiba-tiba anjlok Oh iya. jumlah populasinya, tuh nggak bisa ternyata. Harus, nggak boleh naik, tapi harus dijaga steady. Iya. Nah itu kan udah ada para ekonom yang udah bikin risetnya kan. Iya. Nah ini juga perlu ekonom, akademisi yang ngeriset. Bisa nggak? Kalau itu, gue sih jago bikin gerakan. Tapi kan Iya. harus dihitung dulu. Bahwa semua orang niatnya itu hanya punya perusahaan kecil aja. Jadi hidup dia bahagia, berkecukupan. Nah ini kan susah kan. Apalagi yang sevisi meninggal pula 2021. Waduh. Prof. Firmansyah gitu. Jadi, nah ini termasuk ide yang boleh dicolong. Ternyata deh, Mas, sudah gue hitung nih Mas. Ternyata kayak gini ya, sih. Ya itu berkolaborasi sama Mas Yoris Berkolaborasi atau terbuka berkolaborasi, banget ya Mas ya. terbuka banget. Tapi kan maksudnya, jadi nggak usah gontok-gontokan, nggak usah neken-neken tadi kan, bayar serendah-rendahnya, bayar Iya. selama-lamanya. Selamanya. Bahkan katanya sekarang, kan saya dulu suka bercanda ya, siapa sih penciptanya nih bayar 30 hari mundur? Iya. Ya kan, kalau di OMG, selama normal ya, kecuali memang ada certain special case ya, orang ngasih invoice, saya bayar Rabu terdekat. Kecuali mungkin Selasa udah sore banget ya, dan Rabunya susah ya. Tapi orang-orang appreciate kan. Kalau kecuali ada special request ya, oh nggak bisa nih, ini project unik, kamu akan dibayar setelah klien bayar. Tapi kalau nggak ada term on condition kayak gitu, klien masukin invoice, bayarnya Rabu terdekat. Jadi paling lambat ya seminggu. Saya ngeledekin 30 hari mundur. Kata orang-orang, ya Mas Yoris 30 hari mending Mas, sekarang mundur lagi Mas. Iya Mas. Bisa 2-3 belum freelance tuh Mas, kasihan Iya kan, kadang-kadang. nah, itu kan kenapa? Relate. Karena ada keinginan perusahaan itu pengen membesar. Tidak ada sih niat jahat buat perusahaan lain lebih kecil. Tapi secara tidak sengaja digituin. Tapi kalau saya tuh zaman waktu kecil soalnya nonton TV-nya cuma satu, TVRI, nonton Little House on the Prairie. Nah di situ si Laura dan Lanan, saya lupa nama kakak beradiknya gitu ya, Laura Ingalls ini, bapaknya kerja deket-deket rumah aja. Sesekali dia ke luar kota. Gitu loh. Jadi mungkin itu mempengaruhi saya bahwa imagine there's no big corporation, kita kerja di sekitaran rumah kita aja, nggak usah kena macet berjam-jam, Iya, hidup lebih happy. deket sama anak, deket sama keluarga, tapi ya kita berkecukupan. Jadi maksudnya Indonesia adil dan makmur, karena tidak ada yang pengen menjadi besar, menguasai. Mendominasi sendiri. Mas, terakhir banget pertanyaan pamungkas Kas Genevi. Indonesia Emas 2045 menurut Mas Yoris. Indonesia Emas 2045 menurut saya akan dimiliki dan dimenangkan oleh orang-orang yang kreatif. Kalau dulu saya nggak sadar ya, karena saya nggak tahu juga sampai berapa lama. Tapi World Economic Forum, even sekarang di era AI sekarang, dia tetap menempatkan creativity itu di posisi yang tinggi. Dan sampai sekarang saya sudah mencoba gitu ya, berbagai workshop creativity, kita pakai ChatGPT, pakai Gemini. Emang ide kreatif sih manusia ya. Iya. AI bisa membantu dengan cepat meriset. Tapi setiap saya iseng nih nanya, minta ide dong. Mohon maaf nih, bagusan manusia idenya. Nah jadi janganlah menjadi manusia yang diminta ide sama atasan, idenya pun dari AI. Karena itu menghilangkan kodrat kita sebagai Martabat manusia. Iya. Karena harusnya AI ini, manusia tuh ditinggikan. Oke. Gitu loh. Jadi kayak misalnya sekarang ini, researcher saya nulis buku. Ini saya tulis nih di buku saya yang ke-11. Dia udah nggak ngeriset lagi.
riset saya AI. AI. Nah dia ngapain? Dia meriksa hasil dari AI. Wah si ChatGPT salah mas. Lu gimana sih? Ini ada linknya nih salah nih. Sorry I was wrong. Wah bisa salah juga. Nah, lihat nggak? Posisi manusia ditinggikan. Dan kalau manusia biasa saya suruh riset minta 7 hari, ChatGPT hitungannya nggak nyampe 7 detik. Ya benar. Ya kan? Tapi akhirnya di workshop saya yang iteration tadi ada tempatnya kita sama AI, ada yang enggak. Nah ini memang saya optimis 2045, tapi hanya untuk mereka yang mau kreatif. Kalau orangnya tetap tidak mau kreatif, walaupun sekarang secara era nih memaksa semua orang harus kreatif. Kalau dulu kan kreatif itu pilihan menurut saya. Walaupun tadi ya ditanya di awal ya, definisi kreatif tetap sama. Apa? Berpikir yang berbeda. Kalau inovasi, melakukan hal yang berbeda. Jadi inovasi itu sudah dilakukan. Kreatif itu baru tatanan pikiran. Nah sesederhana itu semua orang ngelakuinnya AB, gue bikinnya BC. Semua orang bikinnya BC, gue bikinnya DE. Beda, tapi dengan good reasons. Nah, kayaknya makin ke sana nih, terutama nanti adik-adik yang masih sangat muda, ada yang nanya kan, Mas Yoris khawatir nggak sama generasi muda? Saya mah khawatir sama orang tuanya. Karena sebenarnya anak muda ini hasil didikan orang tuanya. Betul, setuju saya mas. Iya kan? Jadi saya nggak khawatir sama generasi muda. Saya khawatir nih generasi Iya. orang tuanya bisa cope up nggak dengan era AI ini. Oke. Kenapa? Anak kecil waktunya lebih banyak sama AI. Orang gede waktunya nggak banyak. Nah jangan dilepas. Akhirnya anak ini besar banyak dengerin AI. Saya, Yoris Bastian, sampai detik ini masih berhasil. Padahal sama anak saya diapain? Saya bawa ke Disneyland ya, saya mau jelasin nih. Idola kreatif saya Walt Disney, dia udah tahu. Jadi kita sebagai orang tua udah nggak bisa nyeritain sesuatu yang di internet ada. Gue mau ceritain, jadi Walt Disney ya, dulu gue tahu Pi, dia dulu miskin kan, dia gini-gini. Cerita, ini cita-cita gue nih nerangin depan patung nih. Dia udah tahu. Nah, tapi yang dia nggak tahu apa? Wisdom kita. Cerita, oh kamu udah tahu Walt Disney. Nah, papi pas lagi dulu meniti karir, ada kemiripan sama Walt Disney, baru didengerin. Jadi jangan mau anak-anak kita diasuh dan dibesarkan oleh AI. Kita hidup bersama. Tapi jangan ya udahlah, Mas, orang pintaran AI dari saya, Mas. Enggak. Kita punya pengalaman hidup. Kita punya cerita teman kita. Kita punya cerita yang kita baca di buku. Yang sekarang ada beberapa cerita tuh udah nggak ada loh. Ini harta karun saya nih. Saya cari kan di internet, nggak ada. Wah, kadang-kadang video kotak ada tuh. Kalau saya lagi workshop sekarang saya berani tuh di videoin kan. Kenapa? Kotaknya udah nggak ada yang jual. Udah nyari di mana-mana di Kaskus segala macam, tim saya nyari udah nggak ada, saya taruh. Nah, hal-hal yang lama itu banyak yang udah nggak ada. Itu harta karun para orang tua. Nah itu sih. Jadi optimis 2045 dan sekarang hampir semua orang udah sadar pentingnya creativity. Tinggal bagaimana mengasahnya dan jangan sampai creativity manusia di outsource ke AI juga. Dan emang masih belum bagus ya. Saya nggak bilang tidak akan sama bagusnya ya. Hari ini ngobrol masih bagusan manusia. Mudah-mudahan begitu terus. Oke, Mas Yoris. Terima kasih banget sudah main ke Good Talk. Sebagai pekerja kreatif banyak banget insight. Oh iya berarti mungkin karena kurang mempersiapkan. Makanya beralasan, butuh healing. Lagi kreatif block, ternyata emang preparation aja belum kurang. Emily? Oke. Semoga kedepannya anak-anak muda semakin terbuka ide kreatifnya, bisa bersaing sama-sama secara sehat kedepannya, mendapatkan Indonesia Emas 2045 yang tadi kayak Mas Yoris bilang. Oke, Mas Yoris. Terima kasih. Sampai jumpa di kemudian.